Langsung saja, letak geografis Jazirah Arab. Jazirah Arab atau Semenanjung Arabia terletak di sebelah barat daya negeri Asia, sebelah utara berbatasan dengan negeri Palestina dan Irak, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Persia dan Teluk Oman, sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Hindia dan Teluk Aden. Wilayahnya memiliki luas 1.745.900 km persegi. Jazirah Arab terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian tengah dan bagian pesisir. Di sana tidak ada sungai yang mengalir tetap, yang ada hanya lembah-lembah berair pada musim penghujan. Sebagian besar daerah jazirah adalah padang pasir Sahara yang terletak di tengah dan memiliki keadaan serta sifat yang berbeda-beda. Pada umumnya, semenanjung tanah Arab sebelum terjadi Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1914 sampai 1918, berada di bawah kekuasaan kerajaan Turki Utsman, tetapi hanya menurut tradisi, sebab pada hakikatnya yang benar-benar dapat dikuasai hanyalah Hijaz dan Yaman, sedangkan Aden tidak termasuk kekuasaan Bani Turki Bani Yaman. Padahal Aden merupakan sepotong dari Yaman. Amir yang paling besar pada masa itu berada di Dej. Setelah Hijaz memaklumkan perang pada Turki dan berdiri di pihak Inggris pada masa itu, Hijaz diakui kemerdekaannya pada perjanjian Versailles dan mengakui Syarif Husin diperang oleh Ibnu Sa'ad yang berhasil menguasai negeri itu dan menggabungkan negeri Hijaz dan Dej dengan nama baru, yaitu Kerajaan Arabia Saudiyah. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai kondisi kekuasaan dan politik. Mereka tidak dipimpin. Selanjutnya, kondisi kekuasaan dan politik. Mereka tidak dipimpin oleh seorang pemimpin yang menguasai secara penuh, baik wilayah maupun hak mereka. Hanya ada pemimpin-pemimpin di setiap kabilah yang memiliki kedudukan seperti seorang raja. Ia memiliki hukum dan otoritas pendapat layaknya pemimpin diktator yang perkasa. Siapa saja yang durhaka pada peraturannya, maka siap-siap ribuan mata pedang akan dihunuskan. Sistem yang berlaku pada masa itu seperti sistem kerajaan, yang mana apabila pemimpin satu telah turun jabatan, maka jabatan selanjutnya akan digantikan dari kalangan keluarganya. Yang ini sering menyebabkan perang antar anggota keluarga. Untuk yang selanjutnya yaitu kondisi keagamaan dari bangsa Arab. Sejarah menunjukkan bahwa Jazirah Arab yang sekarang merupakan padang pasir yang tandus. Dahulunya adalah bumi yang subur dan hijau yang telah menganugerahkan kepada penduduknya berbagai kemakmuran. Oleh karena itu, perasaan keagamaan yang telah timbul pada bangsa Arab semenjak zaman dahulu, semangat beragama bangsa Arab telah mendorong mereka untuk memerangi agama Islam. Karena mereka sangat kuat berpegang teguh pada agama Islam, yaitu kepercayaan yang telah mendarah daging pada diri mereka. Aktivitas keagamaan pada masa ini banyak memperlihatkan penyelewengan, seperti menyembah pohon kayu, binatang, batu, dan lain sebagainya. Salah satu penyebab bangsa Arab menyembah berhala dan batu adalah karena setiap orang yang meninggalkan kota Mekah selalu membawa sebuah batu yang diambil dari batu-batu yang ada di Ka'bah, dengan tujuan menghormati Ka'bah dan memperlihatkan cinta mereka pada kota Mekah. Di antaranya berhala terpenting yang disembah oleh bangsa Arab salah satunya adalah Hubal, yaitu yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan bentuk manusia. Hubal adalah berhala terbesar dan diletakkan di Ka'bah. Berhala lain yang dianggap penting adalah Lata, Uzza, dan Manah. Untuk yang selanjutnya yaitu kondisi ekonomi bangsa Arab. Sumber ekonomi utama bangsa Arab adalah perdagangan dan bisnis. Pada masa jahiliyah, orang Arab dikenal dengan bisnis dan perdagangannya, terutama orang Quraisy. Barang dagangan yang diperjualbelikan oleh Arab pada waktu itu adalah kain berwarna ungu yang kasar dan halus, pakaian model Arab, bubuk kunyit, minuman anggur, gandum, dan masih banyak lagi.
Orang Quraisy biasanya melakukan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan negeri Yaman pada musim dingin. Dan perjalanan itu mereka mendapat jaminan keamanan dari para penguasa di negeri yang dilaluinya. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, yaitu mengenai dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nah, di sana nanti kita membahas mengenai karakteristik dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, yang mana ada 3 poin, yaitu yang pertama dakwah dalam bidang ketuhanan, kemudian yang kedua dakwah dalam bidang pendidikan, dan yang ketiga dakwah dalam bidang pembinaan. Selanjutnya yaitu mengenai materinya sebagai berikut, yaitu yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa dakwah Rasulullah SAW selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau ada yang membulatkan selama 23 tahun, terbagi dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Sebelum dianggap sebagai Rasul, Nabi Muhammad sering menyendiri atau berkhalwat di Gua Hira sampai suatu ketika memperoleh wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Sebagai kegiatan utama yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW, kegiatan dakwah di Mekah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kegiatan dakwahnya di Madinah. Hal ini disebabkan karena kondisi alam maupun kultur yang berbeda antara Makkah dan Madinah. Sebagaimana menurut Muhammad Al-Ghazali dalam Fiqh Al-Sirah yang membandingkan antara Makkah dan Madinah. Makkah adalah kota yang mempunyai sejarah panjang, aman, dan membawa berkah pada penghuninya. Hal tersebut terjadi karena didukung kultur merkantilisme yang dimiliki penduduknya serta Ka'bah yang merupakan simbol monoteisme. Adapun Madinah yang kita kenal sebagai Al-Madinatul Munawwarah, pada masa pra-Islam kota ini dikenal dengan nama Yasrib. Menurut Abdul Salam Hasim Hafid dalam Al-Madinah fi Al-Tarik, nama Yasrib merujuk pada sebuah peristiwa bersejarah pada masa Nabi Nuh. Dikisahkan ketika Tuhan menurunkan azab melalui banjir, Nabi Nuh bersama pengikutnya yang berada di dalam perahu terdampar di tempat ini. Namun mereka tidak tinggal lama di Yasrib karena memilih untuk tinggal di Hufah. Begitu. Adapun karakteristik dakwah Nabi Muhammad di Mekah yaitu dibagi dalam beberapa hal, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu dakwah dalam bidang ketuhanan, kemudian yang kedua dakwah dalam bidang pendidikan, dan yang ketiga adalah dakwah dalam bidang secara sembunyi-sembunyi. Terdapat beberapa yang dalam bidang ketuhanan sendiri, sebagaimana pada uraian di atas bahwa dakwah di Makkah lebih ditegakkan pada bidang eskatologis atau ketauhidan. Hal ini berangkat dari keprihatinan Rasulullah karena melihat keberagaman bangsa Arab terutama penduduk Mekah yang masih musyrik pada masa itu. Maka kepercayaan masyarakat Mekah akan dikembalikan pada keyakinan terhadap dan dakwah secara sembunyi atau siriyah, dipilih karena kondisi saat berhala yang belum memungkinkan dakwah dilakukan sebagai bentuk penyembahan masyarakat dan pengikut masih minoritas. Dan disinilah sebenarnya letak elastisitas pendekatan dakwah yang digunakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di samping itu, keberhasilan dakwah yang dilakukan Rasulullah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, adanya konsistensi Nabi dalam menggunakan etika dakwah serta penggunaan metode keteladanan atau uswatun hasanah. Kedua faktor inilah yang sangat mempengaruhi keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai seorang Rasul, Muhammad tidak hanya sekedar menyerukan tentang Islam dan kebenaran ajaran-ajarannya, namun juga konsisten untuk melaksanakan dan yang disampaikan kepada umatnya. Kemudian kita memasuki ke poin yang ketiga, yaitu membangun pemerintahan Islam di Madinah. Sejatinya, Islam yang pertama kali mengenalkan pada dunia cita-cita keadilan sosial dan pembentukan masyarakat madani yang demokratis. Hal ini dibuktikan dengan redupnya Imperium Romawi dan Kekaisaran Persia yang berbasis pada materialisme dan hedonisme. Kemudian,
Sejak awal penamaannya, yang dulu bernama Yasrib, kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW dengan nama Madinah, yang secara semantik berarti kota, peradaban, dan tempat agama. Madinah menjelma menjadi simbol dan ikon kekuatan Islam. Tradisi keilmuan dan konsistensi kebaikan yang simultan membuat kebutuhan komunitas dan sistem yang terbangun di dalamnya berjalan dengan terarah dan berkesinambungan. Madinah menjadi benteng utama pertahanan Islam dalam menghadapi ancaman kekuasaan besar Romawi dan Persia. Walaupun dalam perjalanannya Madinah terus diganggu terutama oleh elit kaum Quraisy Mekah dan kaum munafik, namun berkat keistiqomahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam mendidik bangsa, yaitu Madinah terus maju menjadi Islam negara terhadap modern peradaban yang masyarakat Arab. melampaui zamannya. Bangsa Arab diketahui telah memiliki Keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW membawa angin kali perubahan mengungkapkan dan bahwa udara aspek yang peradaban nyaman Arab bagi meliputi kebebasan agama, dalam politik, tradisi nabawi yang ekonomi, mengikat dan seni kepribadian budaya. manusia. Sejarawan Muslim Dengan membagi paduan penduduk yang Arab menjadi harmonis 3 antara kategori, ilmu, yaitu yang ilmu, pertama iman, dan Al-Arab Al-Ba'idah atau Arab kuno, yang kedua Al-Arab Al-Arabiyah yaitu Arab pribumi, dan yang ketiga Al-Arab Al-Musta'ribah yaitu Arab pendatang. Eksistensi Arab kuno tidak dapat terdeteksi oleh sejarah kecuali beberapa kaum yang dikisahkan dalam Al-Quran dan Alkitab pendahulunya. Adapun Arab pribumi adalah golongan besar yaitu Khotoniyah dan Adaniyah yang berasal dari Yaman, merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan berdiam di Hijaz. Peradaban Arab pra-Islam sering pula dikenal dengan nama era jahiliyah atau kebodohan. Penamaan ini tidak murni dikarenakan kebodohan mereka yang dalam berbagai segi tidak berperadaban, namun mereka ketiadaan pengetahuan mereka akan agama dan tata cara kemasyarakatan, politik, pengetahuan tentang keesaan Allah. Prinsip sosial Islam juga diperkenalkan menggantikan berbagai tradisi jahiliyah yang kurang, bahkan tidak berperi kemanusiaan. Nabi yang juga berdagang mengajarkan konsep jual beli yang berbeda dengan tradisi Arab dahulu. Tidak ada lagi monopoli perdagangan maupun sistem ekonomi kapitalis. Derajat wanita yang dulu tidak berharga diangkat sedemikian rupa sehingga memiliki derajat yang setara dengan pria. Beberapa perubahan sosial lainnya adalah semakin terangkatnya derajat manusia, terutama pada budak belian. Perlahan namun pasti, Nabi mencoba mengurangi praktik perdagangan budak dan memberikan mereka hak-hak setiap manusia lainnya. Salah satunya adalah banyaknya hukuman atas perbuatan dosa dalam Islam mensyariatkan pembebasan budak sebagai hukumannya. Secara tersirat, Islam mengembalikan hak-hak manusia seperti disepakati dalam Piagam Atlantik yang berupaya mengurangi peperangan dan konflik yang berujung pada pertumpahan darah, sebagaimana tradisi suku-suku Arab yang terdahulu. Kemudian, bentuk pemerintahan